Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anam Tutorial, konten kreator kurang modal ya. Masih dengan pembahasan kok laptop kentang. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya sedikit tentang bagaimana caranya agar kita nyaman menggunakan Windows yang terinstall pada laptop kita ya, sekalipun receh ya untuk video yang kita upload pada video sebelumnya. Namun saya berharap video tersebut berguna bagi kalian semua ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi bagaimana cara kita ya membuat nyaman untuk Windows yang kita gunakan. Sebenarnya banyak ya untuk konten kreator yang sudah membahas untuk cara bagaimana setting Windows agar bootingnya cepat atau lebih ringan ya. Namun saat kita mempraktekkan pada laptop kentang yang kita gunakan, ternyata dampaknya tidak terlalu terasa ya, dikarenakan memang laptop kentang ya. Nah, untuk solusi tercepat dan pasti adalah dengan cara downgrade ya. Namun sebagian jika kita sebagai pengguna laptop dengan pengalaman yang minim, maka kita akan merasa takut ya untuk downgrade Windows yang kita gunakan. Takut gagal dan lain-lainnya, atau mungkin juga takut data-data yang ada pada laptop kita akan hilang dan seterusnya. Nah, untuk amannya ya, jika kita ingin downgrade versi Windows yang kita gunakan, kita bisa membeli hard disk atau SSD untuk praktek terlebih dahulu ya, karena pengalaman saya akan lebih mudah saat kita menginstal Windows pada hard disk atau SSD baru ya, ketimbang kita menginstal Windows pada HDD atau SSD yang sudah pernah terinstall Windows. Akan lebih sulit ya, karena partisinya sudah dirubah-rubah. Yang jelas kita harus tahu ya sistem partisi pada hard disk yang akan kita gunakan, GPT atau MBR. Jika GPT maka format Windowsnya haruslah GPT. Maksud saya jika biasnya UEFI maka untuk partisinya haruslah GPT ya. Kemudian jika formatnya MBR maka biasnya harus mode legacy. Nah, untuk membuat nyaman Windows yang kita gunakan ya, atau meringankan sedikit beban dari Windows yang kita gunakan, caranya yang pertama sekali biasanya yang saya lakukan adalah menekan tombol Windows plus R. Nah, ketika muncul tampilan run seperti ini, kita ketikkan saja di sini ya temp, T-E-M-P, kemudian kita OK. Nah, di sini kita hapus saja ya ini file temporarnya. Kita blok, kemudian kita hapus untuk filenya. Tidak masalah ya, ini tidak akan membuat sistem pada Windows kalian rusak. Nah, kemudian kita ulang lagi ya Windows plus R, kemudian di sini kita ketikkan persen temp persen, kita enter lagi. Nah, kita hapus lagi ya untuk filenya. Hapus saja, tidak akan merusak kok, saya jamin ya 1000%. Oke, yang terakhir kita tekan lagi Windows plus R, kemudian di sini kita ketikkan private-nya. Nah, ini private. Oke, jika ada peringatan kita continue. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, banyak sekali filenya. Kita blok saja, Ctrl A. Oke, kemudian Ctrl D. Oke, kita hapus ya 116 item. Nah, oke, itu langkah pertama ya, dan harus rutin kalian lakukan. Nah, kemudian kita akan melakukan setting ya, setting pada laptop yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan mempercepat booting pada laptop yang kita gunakan. Caranya kita tekan lagi Windows plus R, kemudian di sini kita ketikkan msconfig. Nah, oke, kita OK lagi. Nah, ketika muncul menu seperti ini, kita
pilih pada bagian menu boot, kemudian di sini ya untuk timeoutnya di sini kita rubah minimal itu 3 ya, kita buat 3 detik. Oke, kemudian untuk berikutnya ya kita pilih pada bagian advanced option. Nah, untuk number of processornya kalian pilih yang paling besar ya, yang paling besar. Misalkan di sini ada berapa ya, karena di sini hanya ada 2, saya pilih 2 ya. Oke, untuk maksimum memorinya tidak usah di checklist. Oke, jika sudah kita oke, kemudian kita apply lalu oke. Nah, jika ada peringatan seperti ini kalian restart saja ya. Di sini karena saya masih merecord, saya tidak akan restart. Oke, kita out. Nah, yang berikutnya kita masuk pada bagian menu Windows, kita klik pada menu Windows, kemudian pada bagian komputer klik kanan, kemudian kita pilih properties ya. Nah, jika sudah masuk pada tampilan seperti ini, kita pilih Advanced System Setting. Nah, di sini ya kita setting untuk virtual memorinya. Yang pertama kita setting untuk visual effect-nya ya. Di sini ada 4 pilihan. Jika kalian ingin lebih ringan ya dengan mematikan transparansi efek dan lain-lainnya, kalian pilih pada bagian custom seperti ini. Kemudian kita oke ya. Namun di sini saya tidak akan merubah. Ini akan sedikit meringan dari laptop yang kalian gunakan ya. Oke. Kemudian pada bagian advance juga kita setting untuk virtual memorinya. Nah, untuk cara setting virtual memory ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini tidak akan saya bahas ya. Jika kalian ingin menonton bagaimana cara setting virtual memory, silahkan tonton video sebelumnya ya. Oke. Pada Windows 7 mungkin hanya seperti itu ya cara setting bagaimana meningkatkan performa dari laptop kita ya agar bootingnya lebih cepat. Jika di Windows 10 mungkin lebih banyak settingan-settingan yang harus kita lakukan, namun di Windows 7 cukup seperti itu ya. Yang jelas kalian harus rutin menghapus file temporer pada Windows yang kita gunakan dengan cara seperti yang saya jelaskan pada video yang saya jelaskan sebelumnya ya, dengan menekan tombol Windows ya. Oke, mungkin seperti itu ya setting Windows yang kita gunakan agar lebih ringan saat booting ya, atau pertama kali dihidupkan. Nah, untuk lebih mempercepatnya, jika RAM-nya sudah mentok tidak bisa di-upgrade lagi, saran saya upgrade saja untuk HDD-nya ke SSD ya. Nah, untuk video tentang upgrade HDD ke SSD sudah banyak sekali ya konten kreator yang menguploadnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Intinya jika kalian ingin mempercepat booting dari laptop kalian, cukup upgrade saja untuk HDD ke SSD ya, karena akan kalian rasakan sendiri ya kecepatan dari SSD ketimbang menggunakan hard disk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, bantu tekan like, subscribe, dan komen. Ketemu lagi di video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.